Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di video kali ini aku masih mau berbagi cerita, berbincang-bincang lagi dengan kalian. Jadi, di tahun 2007, bibi aku pergi ke luar negeri, yaitu ke Arab Saudi. Tapi di tahun awal-awal, di tahun baru-baru gitu, baru-baru berangkat, ada komunikasi. Terus pernah juga ngirim barang ke keluarganya, ke anak-anaknya. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, bibi sudah tidak ada lagi kabar, sudah tidak ada lagi komunikasi dengan keluarga maupun dengan teman-temannya atau siapa, nggak ada. Jadi dari situ hilang kontak. Sampai mungkin beberapa tahun yang lalu ya, mungkin ada 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ada kabar ke keluarganya karena ada beredar foto paspor di sosial media. Terus sampai ke keluarga dan keluarga mengusahakan untuk berkomunikasi gitu dan mereka meminta bantuan ke kedutaan Saudi Arabia, yaitu ke kedutaan KBRI Riyadh. Dan katanya ada informasi, terus aku juga nanya kan ke kedutaan, aku bilang gini gini gini, terus katanya sedang ditangani waktu itu, sedang ditangani. Dan kami percaya gitu, kami percaya dan mempercayakan ke kedutaan. Aku pikir setelah ada kabar itu komunikasi lancar. Dan ternyata komunikasinya itu hanya sebentar, tidak ada lagi komunikasi dan kata keluarganya, kata anaknya, jadi HP-nya itu dipegang oleh anak majikannya. Jadi kalau dulu itu tidak bebas memegang HP ya guys, jadi dipegang sama anaknya, katanya anak majikannya. Terus bibi waktu ada kabar itu sedang di rumah sakit. Katanya sedang sakit stroke. Dan bibi juga usianya udah tua ya. Harusnya waktu itu dipulangkan aja gitu ya ke Indonesia. Dan mungkin ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama, kemungkinan majikannya itu tidak memulangkan bibi aku itu ke Indonesia atau dipulangkan ke kedutaan gitu, nggak ada. Mungkin nggak boleh sama majikannya. Terus yang kedua, mungkin bibi itu nggak mau pulang. Nggak mau pulang, udah betah di sini dan mungkin nggak mau pulang ke Indonesia. Dan kemungkinan yang ketiga, bibi bertahan di sini mungkin karena gajinya itu nggak dikasih. Karena dulu sempat dengar juga dari keluarganya, katanya gaji bibi itu ditahan oleh majikannya sebesar 600 juta rupiah. Jadi kalau dirialkan sekitaran 150 ribu rial Saudi Arabia. Itu gaji bibi gak dikasihkan ke bibi karena ke keluarganya juga gak ngirim uang guys. Mungkin ada ngirim uang mungkin dulu ya beberapa kali, tapi setelah itu tidak ada lagi kabar, tidak ada lagi ngirim uang ataupun barang, tidak ada lagi komunikasi. Dan sekarang keluarga juga masih mengharapkan ya, masih berharap bibi pulang, masih mengharapkan bibi itu kembali ke keluarganya gitu. Dan dulu mah sempat ya mungkin waktu nggak ada kabar mungkin udah meninggal, mungkin begini, mungkin begitu, dan ternyata alhamdulillah pas waktu ada kabar itu ternyata masih hidup sampai sekarang. Dan sekarang juga aku nanya lagi nih ke kantor KBRI, tapi nggak ada respon guys. Jadi kalau misalkan kita minta tolong ke kedutaan, responnya itu kurang baik, responnya itu lama, responnya itu lambat. Jadi kan aku yang nanya nih, misalkan aku nama kan harus menyertakan nama, terus tinggalnya di mana, nomor igomah gitu kan. Dan aku bilang aku di Jeddah. Katanya kamu nanya aja ke kantor KJRI di Jeddah. Nah, dari KJRI nanti aku ngomong lagi, aku bilang mau minta kabar atau minta diusahakan bibi aku itu di Riyadh misalkan ya. Katanya ke Riyadh aja, ke KBRI Riyadh. Jadi dilempar-lemparkan gitu. Jadi nggak ada jawaban yang pasti, nggak ada jawaban yang benar gitu. Jadi minta tolong ke kedutaan itu susah guys ya sebenarnya. Dan ini ada foto ya, foto bibi waktu di rumah sakit di Al Ghasim Asy'ah kalau nggak salah ya. Dan ya mau gimana gitu. Jadi susah komunikasi dan nomornya ada guys, nomornya ada, tapi nggak bisa ditelepon. Terus aku juga minta tolong nih ke majikan, aku bilang tolongin ini bibi aku udah beberapa tahun di Saudi nggak pulang-pulang,
mungkin udah 17 tahun ya kalau dari 2007. Katanya mana nomor igomahnya? Nggak ada nomor igomahnya. Terus paspornya ada nggak? Aku bilang nanti aku minta ke anaknya dan ternyata alhamdulillah aku nemu ya dari saudaranya dan ketemu ini paspornya. Dan percuma paspor juga kalau ada paspor juga kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Harus ada foto ini, foto igomah gitu. Jadi kita bisa meminta tolong ke polisi. Jadi majikan aku tuh mau minta tolong ke polisi gitu. Dan ini juga ada foto Bibi yang sedang di rumah sakit. Jadi mudah-mudahan aja ada mungkin ada orang Saudi yang melihat video aku terus mungkin mudah-mudahan sampai gitu kan ke ini ya ke majikannya Bibi di Al Gasim. Percuma kita nanya-nanya juga kalau misalkan susah komunikasi mah ya. Kecuali dulu itu Bibi berkomunikasi dengan aku gitu ya. Aku mungkin minta share lokasi, terus aku minta foto igomah dan itu dulu aku juga udah sempet ya minta ke anaknya. Tapi anaknya kurang respon guys. Jadi aku tuh susah gitu. Padahal aku tuh mau bantu gitu ya. Kalau misalkan ada di Jeddah mah mungkin udah aku susul ya. Ini kan di Al Gasim itu kan jauh banget ya dari Riyadh juga masih jauh. Dulu juga aku di Riyadh, tapi kan udah pindah ya. Dan ini foto Bibi udah tua, udah nenek-nenek gitu ya. Karena saudaranya juga udah pada tua guys. Jadi Bibi itu nggak tahu kalau misalkan anak-anaknya udah nikah, terus nggak tahu orang tuanya meninggal waktu itu, terus nggak tahu juga ada dua kakaknya udah meninggal. Jadi kakaknya Bibi ini tinggal 3 lagi ya, ada bapak saya, bapakku gitu ya, terus ada mamang, ada 2 mamang, jadi tinggal 3 saudaranya yang masih hidup ya, yang masih sehat gitu di Indonesia dan mengharapkan Bibi pulang. Jadi saya berharap banget ya untuk siapapun nih yang berada di Saudi Arabia, mungkin ada temennya atau pernah bersatu PT bareng gitu ya bersama, mungkin tahu ya, tolong ya kalau misalkan ada yang tahu tolong di komen di kolom komentar atau misalkan mau ke Facebook aku boleh ya Nia Safitri Cianjur. Dan aku pengen cari yang ada di foto ini, ada temennya kan yang di foto bareng ini. Kayaknya ini juga sama dari Indonesia kayaknya ya, dari Indonesia dan kerja bareng atau misalkan di keluarganya atau gimana. Pengen banget nih ada mbak yang ini mengabari saya gitu ya. Atau menghubungi KBRI gitu karena kita berharap banget Bibi bisa kembali lagi, bisa berkumpul lagi dengan keluarga dan bisa ada komunikasi lah gitu ya sama aku gitu dan aku pasti akan akan membantu kalau misalkan aku bisa membantu ya aku minta tolong ke majikan aku. Jadi guys ya di tahun yang dulu gitu kan memang banyak ya TKW yang berangkat ke luar negeri ke Saudi Arabia. Dan kalau dulu itu majikan di sini ya terlalu kejam. Lebih kejam daripada yang sekarang. Ya buktinya Bibi nggak digaji, terus nggak bisa dipulangin, terus nggak ada komunikasi dengan keluarga. Itu kan udah kejam banget kan. Dulu mah kan rawan gitu kan, rawan disiksa, rawan diperkosa, rawan nggak digaji. Jadi dipekerjakan, tapi nggak digaji. Aku yakin sih Bibi juga pengen pulang, tapi Bibi bertahan karena gajinya nggak dikasih. Jadi pengen gajinya diambil semua, mungkin baru Bibi bisa pulang. Nggak tahu lagi mau gimana, keluarga juga udah berdoa, udah segala macam cara dilakukan, tapi tetap aja nggak ada jawaban gitu. Jadi ini mah nunggu keajaiban ya, nunggu keajaiban. Jadi tolong ya, kalau misalkan ada yang tahu, tolong kabarin aku ya di kolom komentar, mau di Facebook juga boleh, di Instagram juga ada. Jadi makanya aku bilang di video sebelumnya, kalau sekarang itu tidak sulit mau ke luar negeri. Mau kerja ke Saudi ini tidak sulit, jadi tidak ada pembelajaran. Memang benar, ini yang pernah aku alami. Tidak di di PT Indonesia itu tidak ada tidak ada pembelajaran, tidak ada kursus bahasa kan, kursus pekerjaan, bagaimana mengurus nenek, bagaimana memasak, bagaimana mengurus anak, nggak ada guys. Makanya pas kita datang ke Saudi ini bingung gitu kan, masaknya kayak gimana. Jadi hanya dibekali dengan satu buah buku yang aku beli itu waktu dulu itu 10.000.
Dulu beli Rp10.000 dan hanya punya itu doang guys. Jadi tapi beda bahasa dari buku sama bahasa yang aslinya gitu kan, yang dipakai sama majikan tuh beda guys, jadi nggak sama gitu, jadi nggak terlalu sama gitu. Cuman kita ada inilah istilahnya ada kata apa ya, bantu gitu, kata bantu lah. Jadi sedikit-sedikit tahu gitu, karena dari buku. Kalau tahun-tahun lalu mah, kalau misalkan berapa tahun 70-an gitu kan, memang banyak TKW dari Indonesia, apalagi dari Cianjur. Tapi kan dulu ya, aku nggak tahu kalau dulu mah. Tapi setahu aku dulu memang ada pembelajaran dulu, ada kursus gitu kan, ada kursus bahasa, terus ke Saudi juga bayar. Potong gaji gitu. Jadi kita minjem dulu mungkin ke sponsor, nanti gaji kita dipotong oleh sponsor, mungkin seperti itu. Dan dulu mah memang seperti itu, tapi sekarang mah enggak guys ya, nggak ada biaya, malah kita yang dikasih uang gitu. Tapi banyak yang terjebak oleh sponsor yang menjual kita, terus mereka tidak bertanggung jawab, kita nggak dikasih gaji, pekerjaan kita nggak sesuai dengan perjanjian, gaji tidak sesuai dengan perjanjian, banyak seperti itu pakai calling visa, bukan calling visa ya, itu visa ziarah, dan visa ziarah itu memang tidak dianjurkan guys, tidak diperbolehkan untuk berangkat, karena visa ziarah itu kan visa kunjungan, hanya berlaku untuk 90 hari ya, 3 bulanan, tapi dipergunakan untuk beberapa tahun, dan nanti bermasalahnya ketika tidak digaji sama majikan, jadi tidak bisa diusahakan seperti itu. Terus pulang juga harus ke ini ya, ke tarhil gitu, harus ditahan dulu baru bisa pulang gitu. Jadi ya bagaimana nasib, tergantung nasib dan tergantung rezeki kita, mau kerja di manapun, kalau misalkan nasibnya baik, pasti lancar. Tapi kalau misalkan rezekinya kurang baik atau nasibnya kurang baik gitu ya, ya tetap aja ada rintangannya gitu, tetap aja ada kendalanya. Dan alhamdulillah aku bekerja dengan majikan ini baik banget alhamdulillah. Sama gaji tidak pernah telat. Jadi gaji aku itu ditanggung jawab oleh majikan laki-laki. Jadi setiap tanggal 1 dikirim ke rekening. Jadi tidak ada ketelatan gaji. Walaupun misalkan aku butuh uang pas belum tanggal 1, dikasih guys. Jadi tidak ada masalah dengan gaji, tidak ada masalah dengan pekerjaan, semua lancar alhamdulillah. Karena kalau misalkan gaji kita dipegang oleh majikan perempuan, itu sulit guys. Sulit, susah minta gaji, itu susah. Untuk shopping-shopping punya uang banyak ya, tapi untuk gaji pembantu itu sulit, susah. Itu majikan perempuan seperti itu, lebih kejam guys. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.